Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukhtarimun, para alim, para ulama di seluruh Nusantara ingkang dahat kinurmatan, sedaya fatwa fa insyaallah, Bapak, Ibu, saudara-saudari setanah air Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta para pendengar setia Radio Cendekia FM 103 Tambak Harjo Jakenan Pati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai langkah awal, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa tasyakur kita kehadiran Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kekuatan lahir dan batin, kesehatan serta kekuatan, berarti kita masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rahmat, hidayah, serta taufiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa beraktivitas dan berkreativitas pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, tiada halangan suatu apapun. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya, fa'qulu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurahkan kepangkuan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah menyepak tabir kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, minadz zulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita semua, para pendengar Radio Cendekia FM 103 Tambak Harjo Pati, alladzi turja syafa'atuhu, mudah-mudahan kita semua besok termasuk golongan umat-umatnya yang mendapatkan syafa'atillah, syafa'atil udhma besok di yaumil qiyamah yang setimpal adanya. Amin. Allahumma amin. Ibu, saudara-saudariku semuanya, pendengar Radio Cendekia FM 103 Tambak Harjo Jakenan Pati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kami dari muslimat
Cabang Kabupaten Pati akan menyampaikan rubrik muslimah, ruang hikmat. Kabupaten Pati akan menyampaikan tema yang berjudul peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena pada saat ini tepat tanggal 1 di bulan Rabiul Awal, kita sebagai umat Islam sedang memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi sebelum tema kita mulai, mari kita bersama-sama baca suratul Fatihah serta baca istighfar terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang mendengarkan materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Terima kasih, matur nuwun kami ucapkan. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah
serta istighfar tadi yang sudah kita lantunkan bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan ridho kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaat serta barokah kepada kita semua, terutama kepada seluruh anggota dan pengurus khidmat Kabupaten Pati dan seluruh muslimat Kabupaten Pati, dan utamanya kepada pendengar Radio Cendekia FM 103 Tambak Harjo Jakenan Kabupaten Pati. Astaghfirullah Rabbal Baroya, ya Allah, ampunilah kami ya Allah, Tuhan semua alam. Astaghfirullah minal khotoya, ampunilah kami dan segala kesalahan kami. Rabbi zidni ilman nafi'a, wahai Tuhan Allah, tambahkanlah padaku ilmu yang manfaat kepada kami ya Allah. Wa wafiqni amalan sholihan, dan tuntunlah kami untuk selalu berbuat amal soleh, wa amalan makbulan. Semoga perbuatan amal kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para pendengar Radio Cendekia FM 103 Tambak Harjo Jakenan Kabupaten Pati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita semua alhamdulillah merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tepat pada bulan Rabiul Awal tanggal 1, kita semua umat Islam di seluruh penjuru dunia semua telah merasakan bersyukur dan merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana pada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut tentunya sangat berguna dan manfaat untuk perkembangan agama Islam, untuk manfaat serta perkembangan agama Islam di seluruh penjuru raya, yang mana kita punya maksud dan tujuan sebagai seorang umat Islam untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Supaya tepat sasaran yang dituju, maka kita harus punya tujuan yang utama. Tujuan yang utama yakni tidak lain dan tidak bukan adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sekali lagi saya ulangi, tujuan utama kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada pagi hari ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal. Sak temene aku Muhammad diutus iku kanggo nyempurnakake akhlak yang mulia. Jelas ini menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak manusia yang ada di dunia ini, untuk menyelamatkan umat Islam supaya bisa merubah tatanan hidup manusia di zaman jahiliyah, di zaman yang menuju zaman yang terang benderang ini, yakni minadz-dzulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita semua termasuk
akan selalu membawa akhlak kita seperti akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Para pendengar Radio Cendekia FM 103 Tambak Harjo, Jakenan Pati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia dari tatanan akhlak yang buruk, akhlak sayyi'ah menjadi akhlakul karimah. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga diutus oleh Allah terhadap agama Islam, yakni untuk membimbing umatnya menuju jalan yang lurus, supaya umat-umatnya itu tidak terjerumus ke jalan yang tidak benar. Selalu dibimbing umatnya, umat manusia ini selalu dibimbing ke jalan kebenaran. Sesuai dengan dalil yang menyatakan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sak temene sampean iku umat Muhammad, yakni duduhke nunjukno dalan marang wong-wong, dalan kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan menuju kebenaran yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perlu kita syukuri, kita sebagai umat Islam yang saat ini hidup di dalam alhamdulillah kemakmuran, kejayaan, dan kita selalu dituntun oleh Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu punya akhlak yang mulia. Kita selalu berada di dalam kebenaran. Kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk selalu berada di dalam kebenaran. Kita senantiasa selalu bersyukur pada Allah. Sebab kalau kita tidak bersyukur, fa insyaallah kita akan menjadi orang yang kufur, orang yang lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan dalil yang menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sak temene sira kabeh lamun padha gelem syukur marang Gusti Allah, fa insyaallah Allah akan menambah nikmat kita. Dan apabila kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tunggu saja azab Allah tentunya sangat pedih. Naudzubillah summa naudzubillah. Mari kita kembali pada tema kita pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tunjukkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan rasa syukur nikmat yang telah diberikan kepada kita, insya Allah kita akan senantiasa akan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan selalu berada di dalam kebenaran. Kita akan selalu menimbulkan mahabbah, yakni cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahabbah cinta kepada Rasulullah, janji Rasulullah kepada kita selaku umat Islam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Janji dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadis, sapa wonge sing cinta
seneng marang aku, besok bareng-bareng karo aku mlebu ning swargane Gusti Allah. Niku janjine Rasulullah. Kita harus percaya, kita sebagai orang Islam, kita sebagai umat Islam harus percaya itu janji Rasulullah tidak akan dikhianati. Fa insya Allah, dengan kita punya keyakinan yang kuat, insya Allah kita berada dalam kebenaran dan selalu dalam tuntunannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah besok kita bersama-sama Rasulullah masuk surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Kembali ke tujuan peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan di masjid-masjid, di musola-musola, di madrasah-madrasah, di gedung-gedung. Kita memperingati peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengadakan pagi, malam, siang, bacaan sholawat al-barzanji. Ini merupakan bukti cinta kita pada Rasulullah, cinta kita pada Nabi. Selalu baca sholawat supaya besok kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Yang berikutnya, bukti rasa cinta, mahabbah. Cinta mahabbah kepada Rasulullah, kita akan senantiasa selalu melantunkan sholawat untuk beliau. Fa insyaallah dengan sholawat kita akan mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Yang berikutnya, tujuan yang berikutnya yakni untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran untuk mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta meneruskan perjuangan dawah Allah, yaitu lewat surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi hasanah. Sak temene wis ana ing dirimu Mat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku teladan yang bagus, teladan yang mulia, yaitu teladan yang mempunyai akhlak yang mulia, diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilai akhlaknya juga dicantumkan dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa inna ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sak temene sampean Mat Muhammad benar-benar diwenehi akhlak yang luhur budi pekertimu. Para hadirin, para pendengar setia radio Cendekia FM 103 Tambak Harjo Jakenan Pati wa ta'ala. Bisa. Nanti buka aku di mana? Buka Facebook jenengan. Ini. Oke. Terus niku. oh ini ya Allah. Ya. Kalau bagikan Mau di ini sudah ya, nanti tak bagikan aja.
lagi ya? Ini sudah. Atau mati langsung? Udah nggak terus mbak? Tiba mbak. Nikah. Belum. Sudah ada suaranya. Ya, sudah. Itu gak dengar ya? Gak dengar mbak. Mas kok tak lihat ya di sana? Kan yang bagikan kan ini ya mbak? Oke. Iya. Berarti yang jadi temen aku bisa itu semua? Bisa. Bisa melihat semua? Oh ya udah. Ya udah. Nanti lanjut lagi mas. Udah gini aja deh. Lima menit ya mbak? Pas 10 menit. Oke, 5 menit cukup. Itu jam berapa? Bolong. Tidak tambah 15 menit lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Ini sudah ada suara nih. Sudah. Berarti tadi teman saya otomatis Iya. udah bisa melihat ya? Iya. Oh, berarti tidak usah dibagikan. Nggak usah. Oke. Berarti tidak usah dibagikan. Tapi udah denger ya? Udah nih. Turun lagi. Gak ada suaranya. Ini tak matikan. Iya, udah lupa.
ini Bu. Iya. Nggih, monggo. Monggo Bu. Para pendengar setia Radio Cendekia FM 103 Tambak Harjo Jakenan Pati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi ke tujuan utama peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bisa menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran untuk mencontoh akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dipastikan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan atau manusia, tapi tidak seperti kebiasaan manusia. Akan tetapi Nabi itu bagaikan yakut yang di antara bebatuan. Muhammadun basharula kal bashari bal huwa kal yakuti bainal Muhammadun basharula kal bashari huwa kal yakuti bainal hajari. Itu sudah disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia umumnya. Yakni Nabi Muhammad itu bagikan yakut di antara bebatuan. Kita bisa membayangkan bahwa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah disebutkan tadi dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saat teman Nabi Muhammad kuwi anduweni akhlak teladan yang sangat baik, teladan yang sangat mulia buat kita semua. Mudah-mudahan contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Para pendengar Radio Cendekia FM 103 Tambak Harjo Jakenan Pati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menelaah bahwa perkembangan zaman yang ada saat ini, agama Islam alhamdulillah mendapatkan posisi agama Islam sebagai penganut umat Islam, yaitu orang yang paling banyak di seluruh penjuru dunia ini. Fa insyaallah pada hari ini memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rasa senang, dengan rasa mahabbah. Ini membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab agama Islam lewat ajarannya, baik bidang akidah, bidang syariah, bidang muamalah, dan lain-lainnya, semua itu bisa menjadikan
kita sebagai umat Islam. Bisa kita jadikan misi kita sebagai umat Islam, yaitu misi yang utama, tidak lain hanya yang pertama adalah untuk merubah moral dari moral menjadi moral yang baik. Kita berusaha senantiasa sebagai umat Islam mengajak, membimbing, mengarahkan, merubah moral kita dari moral yang kurang baik menjadi moral yang baik. Serta kita berusaha mengajak diri kita terutama membimbing, mengarahkan, menunjukkan akhlak kita dari akhlak yang kurang baik menjadi akhlak yang terpuji. Ini merupakan tantangan buat kita semua. Memang tidak mudah kita mengarahkan, membimbing, menuntun pada mereka-mereka yang bermoral dan berakhlak yang kurang baik menjadi moral dan akhlak yang baik. Tapi minimal kita berusaha, berupaya untuk meningkatkan, berusaha untuk berikhtiar pada diri kita sendiri untuk selalu berbuat kebaikan dan menjadi yang terbaik di sisi Allah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Terus peran akhlak itu sangat penting dalam hidup kita di dunia ini, terutama hidup besok kita di akhirat kelak. Akhlak sangat penting kita terapkan pada diri kita sendiri. Dan kita berusaha mengajak untuk menerapkan akhlak kepada diri orang lain. Minimal pada diri kita sendiri. Apalagi kita berjuang di tengah-tengah era globalisasi, di skala bidang kehidupan yang semakin merajalela, segala bentuk pengaruh budaya barat apalagi. Kita harus waspada dan kita harus selalu waspada terhadap anak-anak kita, terhadap saudara-saudara kita selaku umat Islam, untuk tidak segan-segan atau selalu membimbing, mengarahkan akhlak mereka untuk selalu diarahkan kepada akhlak yang baik. Apalagi generasi muda sekarang ini, Masya Allah, mudah-mudahan kedepannya generasi muda kita akan senantiasa selalu berbuat kebaikan dan memiliki akhlak serta memiliki moral yang lebih baik. Amin. Allahumma amin. Yang mana akhlaknya bisa meneladani akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sifat tindakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit menjadikan suri teladan kepada kita semua untuk umat manusia seluruh jagat raya seantero ini. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa selalu berusaha, berupaya untuk menjadikan akhlak kita akhlakul karimah. Dawuh Allah dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Mengingat Rasulullah sebagai suri tauladan yang mulia, diharapkan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hari ini sampai nanti tanggal 12 Rabiul Awal, yakni peringatan Maulid Nabi Muhammad, tidak hanya sekedar konversional saja, tapi harus disesuaikan dengan tuntunan zaman dan kita sesuaikan dengan tantangan zaman. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, kita senantiasa akan selalu mendapatkan limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan selalu berada dalam jalan kebenaran. Amin. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan tema peringatan Maulid Nabi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bila ada sumur di ladang kita bisa menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, insya Allah kita bisa ketemu lagi pada jam dan acara yang sama. Kami apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila atas perhatian para pendengar setia semuanya, kami haturkan banyak terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih salah tak bagikan mbak itu? Nah, itu belum bisa.